Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, biasanya sibuk memikirkan cara mengakali khalifah atau membuat tetangga terpingkal-pingkal. Tapi kali ini, kepalanya pening bukan karena ulah isengnya, melainkan karena sebuah pertanyaan yang bikin pusing tujuh keliling. Apa sih kehendak ilahi itu sebenarnya? Siap-siap terbahak melihat perjalanan spiritual Abu Nawas yang jauh dari kata khusyuk. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Malam itu, Baghdad berbalut selimut kelam yang dihiasi taburan jutaan bintang, berkilauan seperti permata di atas permadani sutra. Udara malam yang sejuk membawa aroma rempah-rempah dari pasar yang mulai sepi, berpadu dengan wangi bunga melati dari taman-taman istana. Di tengah keheningan yang syahdu itu, di sebuah rumah sederhana namun penuh buku dan gulungan naskah, Abu Nawas duduk bersila di atas bantal, sorbannya sedikit miring, matanya menerawang jauh. Biasanya, jam-jam larut malam adalah saat favoritnya. Saat dunia terlelap, pikirannya justru melayang bebas, merangkai bait-bait puisi jenaka, menyusun teka-teki cerdik untuk Khalifah Harun al-Rashid, atau sekadar menikmati keheningan yang memberinya inspirasi. Namun malam ini, ada yang berbeda. Sebuah kegelisahan aneh merayapi hatinya, bukan kegelisahan karena masalah duniawi atau urusan istana, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang mengguncang dasar batinnya. Apa sejatinya kehendak ilahi bagi diriku dan seluruh makhluk di alam semesta ini? Bisik pertanyaan itu, berulang-ulang seperti gema di relung jiwanya. Ia mencoba memejamkan mata, berharap kantuk dapat mengusir kegelisahan yang menyesakkan itu. Namun, justru ketika ia memejamkan mata, pertanyaan itu menjelma menjadi ribuan bayangan. Ia teringat akan kemewahan istana khalifah dengan segala kerumitannya, hiruk-pikuk pasar yang tak pernah sepi dengan segala tawar-menawar dan perjuangan hidup, gemericik air sungai Tigris yang tak henti mengalir membawa kehidupan, bahkan semut-semut kecil yang berbaris rapi mencari makan di dapurnya. Semua seolah memiliki tujuan, bergerak sesuai ritme yang tak terlihat. Tetapi, apa tujuan besar di baliknya? Apa yang sebenarnya Sang Pencipta inginkan dari semua keberadaan ini? Abu Nawas adalah seorang yang cerdas. Ia tahu banyak tentang sastra, filsafat, bahkan sedikit ilmu agama. Ia telah berdiskusi dengan para ulama, mendengarkan ceramah para sufi, dan membaca kitab-kitab kuno. Namun, tidak ada satupun yang benar-benar menjawab pertanyaan fundamental ini hingga tuntas. Jawaban-jawaban yang ada terasa terlalu kaku, terlalu teoritis, atau terlalu sempit. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dalam dan menyeluruh. Apakah hanya sekadar beribadah? Pikirnya sambil menghela napas panjang. Apakah hanya tentang aturan dan larangan? Jika begitu, mengapa ada keindahan yang tak terhingga di alam ini? Mengapa ada tawa dan tangis? Mengapa ada cinta dan duka? Desakan dalam hatinya semakin kuat. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia menyadari, jawaban atas pertanyaan ini tidak akan ditemukan di dalam kamus, tidak akan didapatkan dari perdebatan dengan para ulama istana yang mungkin terpaku pada dogma. Ini adalah panggilan dari dalam, sebuah desakan spiritual yang menuntut sebuah perjalanan yang berbeda. Bukan perjalanan fisik ke kota lain untuk mencari hiburan atau perdagangan, melainkan sebuah petualangan batin, sebuah pencarian mendalam untuk menemukan jejak-jejak jawaban dari Yang Maha Kuasa, yang mungkin tersembunyi dalam setiap aspek kehidupan. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi merah jingga, perlahan mengusir kegelapan malam. Cahaya pertama menyelinap masuk melalui celah jendela, menerangi wajah Abu Nawas yang kini tampak lebih tenang, diiringi tekad yang bulat. Sebuah keputusan besar telah ia ambil. Ia beranjak dari pembaringan, hatinya mantap untuk memulai pencarian ini. Ia tidak tahu kemana kakinya akan melangkah, atau apa yang akan ia temukan. Namun, satu hal yang ia yakini, ia harus mencarinya. Besok, bisiknya pada diri sendiri, suaranya mantap seiring fajar yang kian terang, besok aku akan memulai petualangan ini. Aku akan mencari kehendak ilahi, dimanapun itu berada. Tekadnya membulat, dan Baghdad yang perlahan terbangun seolah ikut menyaksikan awal dari sebuah perjalanan spiritual yang tak terduga. Pagi itu,
Mentari Baghdad bersinar cerah, menghangatkan udara setelah malam yang dingin. Jalanan kota mulai ramai, dipenuhi hiruk-pikuk pedagang yang membuka lapak, tukang roti yang berteriak menawarkan dagangannya yang baru matang, dan para pengembara yang memulai aktivitas mereka. Namun, Abu Nawas tidak menuju pasar atau kedai kopi langganannya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju ke arah Masjid Agung Baghdad, sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi, kubahnya berkilauan diterpa sinar matahari, menjadi mercusuar spiritual bagi seluruh penduduk. Setibanya di sana, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Bukan hiruk-pikuk transaksi dagang atau tawa canda di jalanan, melainkan sebuah keheningan yang syahdu diselingi gumaman doa. Orang-orang berbondong-bondong datang, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya melepas alas kaki mereka di pintu masuk, menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati. Mereka memasuki ruang salat yang luas, lantainya terhampar karpet persianan indah, dan pilar-pilar kokoh menopang atap yang tinggi. Abu Nawas memilih sebuah sudut yang agak tersembunyi, di dekat sebuah tiang besar. Dari sana, ia bisa mengamati semuanya tanpa menarik perhatian. Ia melihat jemaah yang bersujud dalam khusyuk, dahi mereka menyentuh sajadah, memohon ampunan dan keberkahan. Ia melihat tangan-tangan yang diangkat tinggi-tinggi ke langit, bibir yang komat-kamit melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wajah-wajah mereka memancarkan ketenangan, seolah segala beban duniawi sirna saat mereka berada di hadapan Sang Halik. Tak lama kemudian, seorang ulama besar dengan janggut putih panjang yang terawat rapi, mengenakan sorban hijau zamrud dan jubah mewah, melangkah ke mimbar. Suaranya tenang namun berwibawa, memenuhi seluruh ruangan masjid yang hening. Ia mulai menyampaikan ceramah, setiap katanya disimak dengan penuh perhatian oleh para jemaah. "Wahai hamba-hamba Allah yang beriman," kata ulama itu, dengan suara yang mengalir seperti air, "ketahuilah bahwa kehendak ilahi itu terwujud dalam setiap perintah dan larangannya yang telah diturunkan kepada kita melalui kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Sesungguhnya, kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat, terletak pada ketaatan kita. Barang siapa yang mendirikan salat 5 waktu dengan khusyuk, menunaikan puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dari hartanya, menunaikan haji jika mampu, dan menjauhi segala perbuatan maksiat yang dilarangnya, maka ia telah memenuhi kehendaknya. Ketaatan adalah jembatan menuju surga, kunci pembuka rahmat dan ridha Allah." Beberapa jemaah mengangguk setuju, ada pula yang mencatat perkataan ulama itu dengan saksama di lembaran perkamen kecil. Abu Nawas termenung. Benar, pikirnya, ketaatan adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah fondasi utama bagi seorang muslim. Tanpa itu, fondasi agama akan rapuh. Namun, batinnya masih merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum terjawab sepenuhnya. Jika kehendak ilahi hanya tentang ketaatan formal, tentang daftar, boleh, dan tidak boleh, mengapa ia masih merasakan kegelisahan ini? Ia melihat banyak orang yang taat secara lahiriah, namun hatinya tidak merasakan kedamaian sejati. Apakah kehendak ilahi begitu sederhana? Hanya serangkaian ritual yang harus dipenuhi? Apakah kebesaran Sang Pencipta hanya terbatas pada perintah dan larangan yang tertulis? Sore pun tiba, dan keramaian di masjid mulai mereda. Satu persatu jemaah pulang, membawa serta pelajaran dari ceramah ulama. Abu Nawas bangkit dari duduknya, berpamitan dalam hati kepada para jemaah dan ulama. Ia merasa telah mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya ketaatan. Ini adalah pilar utama. Namun, ia yakin perjalanannya belum berakhir. Kehendak ilahi mungkin jauh lebih luas, lebih kompleks, dan lebih indah dari sekadar ritual dan aturan. Ia perlu mencari di tempat lain, di kehidupan sehari-hari, di antara manusia-manusia biasa, dalam setiap interaksi dan kejadian. Ini baru permulaan. Gumam Abu Nawas seraya melangkah keluar masjid, menuju keramaian kota yang perlahan kembali hidup dengan lampu-lampu yang mulai menyala. Ia tidak tahu kemana langkah kakinya akan membawanya selanjutnya, tetapi ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk terus mencari, untuk menyelami lebih dalam makna kehendak ilahi yang sesungguhnya. Setelah meninggalkan ketenangan Masjid Agung, Abu Nawas kembali dihadapkan pada gemuruh kehidupan kota. Ia memutuskan untuk mengikuti instingnya, yang membimbingnya menuju jantung denyut nadi Baghdad, pasar tradisional. Aroma rempah-rempah yang kuat bercampur dengan bau roti panggang segar dan keringat manusia menyerbu indranya.
Suara-suara riuh rendah dari tawar-menawar, teriakan pedagang, dan lengkingan anak-anak bermain menciptakan simfoni kehidupan yang tak ada habisnya. Abu Nawas melangkahkan kakinya perlahan, matanya bergerak lincah mengamati setiap sudut. Di satu sisi, ia melihat seorang pedagang kain yang cekatan membentangkan aneka sutra berwarna-warni, suaranya lantang menawarkan harga. Di sisi lain, seorang pandai besi memukulkan palu ke besi panas, percikan api beterbangan, menciptakan bentuk-bentuk baru dari logam yang keras. Ada pula seorang penjual buah-buahan yang tertawa riang, ketika seorang anak kecil dengan mata berbinar, memilih kurma dari keranjangnya. Ia melihat wajah-wajah yang penuh perjuangan, keringat yang menetes dari kening para pekerja keras, namun juga senyum tulus dari interaksi sederhana. Ia melihat persaingan, namun juga saling bantu antar pedagang yang berjualan berdampingan. Pandangannya kemudian tertuju pada seorang kakek tua renta yang duduk di sudut yang agak sepi. Kakek itu, dengan punggung membungkuk dan rambut memutih, tampak pincang di salah satu kakinya. Di hadapannya, terhampar beberapa keranjang anyaman bambu yang sederhana namun rapi. Pembeli tidak banyak mengerumuninya, namun kakek itu tidak menunjukkan raut putus asa. Setiap kali ada orang yang lewat dan melirik dagangannya, ia akan tersenyum lembut, mengangguk kecil, dan menawarkan dagangannya dengan suara serak namun penuh kesabaran. Rasa ingin tahu Abu Nawas terusik. Ia mendekat, lalu duduk berjongkok di hadapan kakek itu. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas dengan ramah, "engkau tampaknya telah berjuang sepanjang hidupmu. Mengapa engkau begitu tabah menghadapi kesulitan ini? Engkau menjajakan keranjang di tengah terik matahari dan keramaian seperti ini." Kakek itu mendongak. Matanya yang redup memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya yang keriput. "Nak," jawabnya perlahan, suaranya seperti desiran angin senja, "dulu, aku juga muda dan kuat. Tapi waktu dan takdir telah membuatku seperti ini. Aku memang pincang, dan daganganku sederhana." Ia berhenti sejenak, menunjuk keranjang-keranjangnya. "Namun, rezeki itu dari Ilahi. Bukan dari kuatnya kakiku, atau ramainya pembeli. Tugasku," lanjut kakek itu, pandangannya beralih ke keramaian pasar, "adalah berusaha. Aku menganyam keranjang ini dengan tanganku sendiri, setiap serat bambu aku pilih dengan hati-hati. Aku datang ke pasar ini setiap hari, hujan maupun panas. Ini adalah ikhtiarku. Dan setiap kali ada yang membeli, walau hanya satu, aku bersyukur. Kehendaknya adalah aku bersyukur atas apa yang ada, atas setiap helaan napas, atas setiap keping dirham yang kudapatkan. Dan terus berikhtiar, selama aku masih mampu." Abu Nawas mengangguk perlahan, kata-kata kakek itu meresap ke dalam sanubarinya. Ia teringat pelajaran di masjid tentang ketaatan. Kini, di pasar, ia menemukan dimensi lain, syukur dan ikhtiar. Kehendak Ilahi bukan hanya tentang perintah yang harus ditaati, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menyikapi kehidupan, dengan segala cobaan dan berkahnya. Ini tentang ketabahan, kegigihan, dan rasa terima kasih atas anugerah sekecil apapun. Kakek pincang ini, dengan keranjang anyamannya, telah menunjukkan kepadanya sebuah kebenaran yang lebih nyata dari sekadar teori. "Terima kasih, Kek," ucap Abu Nawas tulus, berdiri dari duduknya. Ia mengeluarkan beberapa dirham dari sakunya dan membeli salah satu keranjang anyaman kakek itu, bukan karena ia membutuhkannya, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas pelajaran berharga yang ia dapatkan. Meninggalkan pasar yang perlahan mulai sepi di penghujung siang, Abu Nawas membawa serta keranjang anyaman itu, dan juga sebuah pemahaman baru. Kehendak Ilahi juga termanifestasi dalam usaha keras, kesabaran, dan rasa syukur di tengah segala keterbatasan. Namun, ia merasa masih ada bagian dari puzzle besar ini yang belum terungkap. Di mana lagi kehendak Ilahi akan menuntunnya? Setelah menghabiskan siang di pasar yang ramai, menyerap pelajaran tentang ikhtiar dan syukur dari kakek penganyam, Abu Nawas merasakan kakinya mulai letih, namun jiwanya terasa semakin kaya. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menawan. Ia memutuskan untuk mencari ketenangan, sebuah tempat di mana pikirannya bisa merangkai benang-benang pemahaman yang baru didapatnya. Langkahnya secara naluriah membawanya ke pinggir sungai Tigris, urat nadi kehidupan Baghdad. Gemericik air sungai yang tak henti mengalir menyambutnya, seolah menyanyikan melodi purba.
Abu Nawas menemukan sebuah tempat yang nyaman di bawah pohon kurma yang rindang, akarnya menjorok ke air. Ia duduk bersila, memandangi permukaan sungai yang memantulkan cahaya rembulan yang mulai muncul, berpadu dengan sisa-sisa jingga di ufuk barat. Keheningan yang damai ini adalah antitesis dari keramaian pasar, namun sama-sama berbicara dalam bahasanya sendiri. Ia menyaksikan kehidupan yang tak terganggu oleh hiruk-pikuk manusia. Seekor induk itik berenang dengan tenang, di belakangnya barisan anak-anak itik mengekor patuh, mengikuti setiap gerakan induknya. Sang induk sesekali menyelam, mencari makanan, lalu muncul kembali dengan rezeki di paruhnya untuk dibagi kepada anak-anaknya. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada ambisi, hanya naluri murni dan kasih sayang yang tulus. Kemudian, seekor burung malam melintas di atas kepalanya, siluetnya menari di langit yang mulai gelap. Burung itu terbang tanpa lelah, mengarungi angkasa, mencari serangga dan cacing untuk anak-anaknya yang pasti menanti di sarang yang tersembunyi di dahan-dahan pohon. Ada tujuan dalam setiap kepakan sayapnya, sebuah misi yang dijalankan dengan dedikasi penuh. Abu Nawas teringat perkataan seorang bijak yang pernah ia baca, lihatlah alam semesta, di sana terbentang kebesaran dan keteraturan ilahi. Malam itu, di tepi Tigris, kalimat itu terasa hidup. Ia menyadari bahwa setiap makhluk, dari induk itik yang memimpin anak-anaknya, hingga burung malam yang mencari nafkah, dan bahkan aliran air sungai yang tak pernah berhenti, semuanya adalah bagian dari sebuah sistem yang sempurna. Tidak ada kekacauan, tidak ada yang sia-sia. Setiap elemen memiliki peran dan tujuan dalam harmoni ciptaan. Kehendak ilahi, ia mulai memahami, juga termanifestasi dalam keteraturan alam semesta ini. Bagaimana planet-planet berputar pada porosnya tanpa bertabrakan, bagaimana musim berganti dengan teratur, bagaimana hujan turun menyuburkan tanah, dan bagaimana matahari terbit dan terbenam tepat pada waktunya. Semua ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan dan ketetapan Sang Pencipta. Ada kebijaksanaan tak terbatas yang mendasari setiap fenomena alam. Ia memejamkan mata, merasakan hembusan angin malam yang membelai wajahnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kedekatan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ini adalah kehendak yang memelihara kehidupan, yang memastikan keberlangsungan siklus, dan yang menanamkan kasih sayang yang tak terbatas pada setiap makhluknya, bahkan pada hewan yang tidak berakal. Keindahan dan harmoni alam ini bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk direnungkan. Ini adalah bahasa ilahi yang berbicara tanpa kata-kata, menunjukkan kekuasaan dan rahmat-Nya. Pelajaran ini melengkapi apa yang ia dapatkan di masjid tentang ketaatan, dan di pasar tentang syukur dan ikhtiar. Namun, Abu Nawas merasa masih ada dimensi lain dari kehendak ilahi yang perlu ia temukan, dimensi yang mungkin lebih terkait dengan interaksi antar manusia. Dengan hati yang dipenuhi rasa takjub dan kekaguman, Abu Nawas bangkit. Bulan telah naik tinggi, menerangi perjalanannya pulang. Ia membawa serta kedamaian yang ia temukan di tepi Tigris, dan sebuah pemahaman yang semakin mendalam tentang kehendak ilahi yang begitu luas dan meliputi segalanya. Malam telah berganti pagi, dan sinar mentari kembali menyapa Baghdad. Abu Nawas terbangun dengan semangat baru. Pemahaman tentang ketaatan, syukur, ikhtiar, dan harmoni alam telah mengisi relung hatinya. Namun, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal. Apakah kehendak ilahi hanya berkutat pada hubungan manusia dengan Tuhannya dan alam semesta? Bagaimana dengan hubungan antar sesama manusia? Apakah ada dimensi lain yang lebih personal, lebih menyentuh sisi kemanusiaan? Pikirannya melayang-layang hingga tanpa sadar. Langkah kakinya membawanya menuju sebuah bangunan yang dikenalnya sebagai rumah sakit, tempat orang-orang sakit mencari kesembuhan dan orang-orang sehat memberikan pertolongan. Aroma obat-obatan dan rempah-rempah tercium samar, bercampur dengan desahan kesakitan dan bisikan doa. Di sana, Abu Nawas mengamati pemandangan yang berbeda dari masjid atau pasar. Ia melihat seorang tabib tua dengan wajah lelah namun penuh ketulusan, yang tak kenal lelah memeriksa pasiennya satu persatu. Dengan sabar, ia mendengarkan keluhan, meracik obat, dan memberikan nasihat. Sesekali, ia bahkan terlihat menggenggam tangan pasien yang meringis kesakitan, memberikan kekuatan dan harapan. Dedikasi tabib itu melampaui sekadar kewajiban profesi. Ada kasih sayang dan kepedulian yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Tak jauh dari sana, seorang ibu muda duduk setia di samping ranjang anaknya yang terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi,
matanya sembab karena kurang tidur. Namun tangannya tak pernah berhenti mengusap dahi anaknya, membisikkan doa dan kata-kata penenang. Cinta seorang ibu, begitu murni dan tak bersyarat, adalah pemandangan yang mengharukan bagi Abu Nawas. Ia melihat bagaimana ibu itu mengorbankan kenyamanannya sendiri demi kesejahteraan buah hatinya. Kemudian, di lorong rumah sakit, Abu Nawas menyaksikan sebuah pemandangan lain yang menyentuh hatinya. Sekelompok tetangga dan kerabat datang menjenguk seorang pasien yang baru saja menjalani operasi. Mereka tidak hanya membawa buah tangan, tetapi juga menawarkan bantuan. Ada yang membawakan makanan, ada yang menawarkan diri untuk menjaga pasien semalaman, dan ada pula yang dengan tulus mendoakan kesembuhan. Mereka bergotong royong, berbagi beban, dan meringankan penderitaan sesama. Ini adalah gambaran persatuan dan empati yang sesungguhnya. Melihat semua itu, Abu Nawas merasakan sebuah pencerahan yang kuat. Ia teringat kembali semua yang telah ia pelajari, ketaatan, syukur, ikhtiar, dan harmoni alam. Namun, semua itu akan terasa kosong jika tidak diwujudkan dalam interaksi antar manusia. Kehendak ilahi tidak hanya tentang hubungan vertikal dengan Sang Pencipta, tetapi juga tentang hubungan horizontal dengan sesama makhluknya. Ia menyadari, kehendak ilahi adalah juga menebarkan kebaikan, berbuat manfaat bagi sesama, dan memancarkan kasih sayang tanpa pandang bulu. Itulah mengapa tabib merawat tanpa lelah, ibu mencintai tanpa syarat, dan tetangga saling menolong tanpa pamrih. Mereka adalah cerminan hidup dari kehendak ilahi yang terwujud dalam amal nyata, dalam setiap sentuhan empati, dalam setiap uluran tangan, dan dalam setiap kata penguat yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas tersenyum. Teka-teki yang selama ini menghantuinya mulai tersusun rapi. Ia tidak menemukan satu pun jawaban yang mutlak, melainkan sejuta fragmen kebenaran yang saling melengkapi dan menyatu membentuk sebuah gambaran utuh. Ia telah mencari di tempat-tempat yang sakral dan di tempat-tempat yang profan, dan di setiap tempat, ia menemukan sepercik cahaya dari kehendak ilahi. Dengan hati yang dipenuhi kedamaian dan pemahaman yang mendalam, Abu Nawas melangkah keluar dari rumah sakit, meninggalkan bau obat-obatan dan kesedihan, namun membawa serta inspirasi baru. Ia kini tahu, petualangannya mencari jawaban ilahi tidak berakhir dengan sebuah penemuan tunggal, melainkan dengan sebuah pemahaman yang lebih holistik tentang arti hidup dan keberadaan. Ia tahu, kehendak ilahi bukan sebuah teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan sebuah jalan panjang pengabdian dan cinta yang harus ia jalani sepanjang hayatnya. Abu Nawas akhirnya mengerti. Kehendak ilahi bukanlah misteri yang harus dipecahkan, melainkan sebuah nyanyian kehidupan yang harus didengarkan dan diiringi. Dan ia, sang pengembara akal, kini siap menjadi bagian dari orkestra ilahi itu, dengan setiap tindakan adalah melodi kebaikan.